Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Selamat bersekutu dalam ibadah virtual yang kita lakukan secara live streaming pada pagi hari ini. Kami menyapa semua Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada, yang di rumah-rumah atau di mana dapat mengikuti ibadah kita pada saat ini. Atas nama Majelis Jemaat GKST Glory Jakarta, kami mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua, khususnya kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang berasal dari jemaat lain, namun berkenan untuk ikut serta dalam ibadah kita pada saat ini. Semoga ibadah hari ini dan pemberitaan firman-Nya meneguhkan iman percaya dan menguatkan pengharapan kita untuk melanjutkan kehidupan kita di masa-masa selanjutnya. Sebelum kita memulaikan ibadah ini, saya mengajak kita semua masuk dalam saat teduh. Mari kita bangkit berdiri dan kita memuliakan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 4 ayat 1 sampai 3, Hai Mari Sembah. Mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah.
tunjukkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Warna penuh mujizat ajaib, ya alihkan kau membuatnya baik. Engkau memisahkan daratan dan laut, dengan kuasa firman besarlah Engkau. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, dengarkanlah nas pembimbing dari Galatia 6 ayat 9 sampai 10 demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan alat sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Saudara-saudara, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan.
rasa sesal dan malu, serta dengan kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kekurangan pengharapan, pementingan diri dan perselisihan di antara kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Saudara-saudara, Allah Bapa kita telah mendamaikan isi dunia ini dengan dirinya sendiri melalui Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni dan serta mengambil bahagian dalam damai sejahtera Tuhan. Nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Diberinya hidup baru, gelap menjadi terang, sabdanya beserta di arah yang kelam. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tentram. Kan nama Tuhan, haleluya. Di dunia serukan kemuliaan-Nya, janji-Nya dikukuhkan demi manusia. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Mari kita bangkit berdiri untuk mendengarkan hukum alam. Dengarkanlah hukum Allah sebagai amanat hidup baru yang diambil dari Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17 demikian. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus,
sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggal di dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, kita mempersiapkan diri untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita persiapkan bacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Kita persiapkan, kita buka Alkitab dari Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 4, kita akan membacanya ayat 32 sampai dengan ayat 37. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan, dan pusatkanlah perhatian kami terhadap suara Tuhan di dalam firman yang hendak kami baca. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32 hingga ayatnya yang ke-37 dengan judul Cara Hidup Jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan segala kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Beberapa tahun yang lalu kami pernah mengunjungi suatu jemaat, melakukan visitasi kepada jemaat yang mengalami masalah. Jadi jemaat itu mengalami perpecahan. Kami datang, lalu kemudian kami disambut oleh sejumlah orang. Kami bertanya, mana yang lain? Inilah kami, tinggal kami ini yang ada di sini. Dan rupanya terjadi persoalan kekisruhan, yang lain meninggalkan gereja itu. Dan itulah sebabnya kami datang untuk membicarakan bagaimana menangani masalah yang mereka hadapi. Saudara-saudara, lalu kemudian mereka menceritakan bahwa semua yang ada di sini di dalam gereja sudah dibawa pergi sama kelompok yang menjadi dalam tanda petik lawan mereka. Mic-nya, mixernya, bahkan mimbar kecilnya, kursi-kursinya, juga persembahannya mereka tuntut untuk diambil kembali. Bayangkan itu, saudara-saudara. Jadi mereka berkebaktian untuk sementara waktu karena tidak ada kursi dengan menggunakan koran. Saya jadi ingat lagu dangdut ya, pasangan suami istri yang saling mencintai beralas koran pun mau katanya. Ini bukan suami istri, ini jemaat. Bukan karena tidak ada kursi, kursinya sudah dibawa pergi. Lalu mereka beribadah dengan beralaskan koran, saudara-saudara. Itu menyedihkan. Nah, lalu kami membicarakannya dan kemudian berusaha supaya kondisi itu bisa dipulihkan, tapi memang berat. Yang menarik begini, saudara-saudara, ada satu ibu, lalu dia ketika melihat kekisruhan itu, dia jengkel. Dia ingin meninggalkan gereja itu. Walaupun dia seorang pelayan di tempat itu, dia pelayan yang masih tetap setia untuk berada di gereja atau untuk tetap tinggal di situ. Nah, namun orang tuanya mengatakan begini, kalau kamu meninggalkan gereja itu dalam kondisi yang seperti itu, lalu siapa yang akan membantu gereja itu? Jangan-jangan juga nanti di tempat lain kamu mengalami hal yang sama, lalu kamu pindah lagi. Itulah yang membuat dia tetap bertahan. Jadi, saudara-saudara, jangan sampai terjadi perpecahan di gereja-gereja ya. Apalagi GKST Gloria, nanti kalau ada sedikit salah paham, tiba-tiba ada yang bilang, kembalikan kolekte saya. Itu kebangetan, itu keterlaluan. Jangan sampai terjadi ya. Mari kita melayani dengan sungguh-sungguh, supaya jangan sampai seperti itu. Oleh karenanya, hari ini kita membahas satu perikop, yang judulnya tadi adalah cara hidup jemaat. Cara hidup jemaat mula-mula. Jadi ini jemaat ideal. Kalau mau disebut lebih lanjut, ini jemaat Pentakosta yang pertama. Bukan gereja Pentakosta ya. Ini jemaat Pentakosta yang pertama karena dia bertumbuh tidak lama setelah pencurahan Roh Kudus. Dan mereka hidup dengan penuh, dengan harmonis, dengan penuh keselarasan, keserasian, dan persekutuan mereka sungguh sangat indah. Persekutuan mereka saling melayani, saling berbagi, bahkan saling mengingat. Ada yang bertanya, mengapa mereka seperti itu? Kekuatan apa yang membuat mereka seperti itu? Ketika orang mengamati persekutuan mereka yang sungguh sangat indah. Suatu persekutuan yang tidak ada bentuknya pada waktu itu. Dan ini terjadi ketika mereka hidup di dalam Yesus Kristus, percaya kepada Dia yang bangkit, dan terutama hidup di dalam Roh Kudus. Ingatlah, Roh Kudus itu adalah roh yang mempersatukan. Saya jadi ingat seorang pendeta dulu memberikan semacam penjelasan mengenai kalau Roh Kudus ada di dalam hati kita. Dia memberikan gambaran, saya lupa apakah saya pernah menceritakan contoh ini, memberikan gambaran seperti itik-itik dalam kolam. Jadi ada kolam A, ada kolam B. Di sana ada itik, di sini ada itik. Tapi itik-itik itu tidak bisa berjumpa karena air dalam kolam itu cuma setengah, cuma separuh. Lalu kemudian diisilah air sedikit demi sedikit sehingga air di dalam masing-masing kolam itu naik bahkan meluap sehingga itik-itik yang tadi terhalang oleh tembok kolam bisa berjumpa satu dengan yang lain. Dan itulah penggambarannya mengenai Roh Kudus. Kalau Roh Kudus penuh di hati kita, Dia akan membuat hati kita meluap. Lalu kita akan berjumpa dengan orang lain tanpa ada perasaan sekat. Tidak ada lagi yang berkata kalau orang sungguh-sungguh dipenuhi oleh Roh Kudus, saya orang Pentakosta, saya orang Pantekosta, saya orang Katolik, saya orang Protestan, saya orang Tibai, saya orang Betel, saya dari mana-mana. Tidak ada lagi. Dan ingatlah, Yesus mengajarkan kita
untuk memiliki suatu paham kesatuan karena Allah itu Esa. Dia menyatukan kita luar biasa kokoh dan kuatnya. Bukan cuma secara pengajaran doktrinal, tapi juga secara praktis. Prinsip tauhid itu mengenai Allah yang Esa ya. Tauhid itu dijabarkan oleh Yesus dengan sangat mendasar. Dia mengatakan tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada lagi orang Yunani. Kita sama di hadapan Tuhan. Tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Siapa yang melakukan firman Tuhan, itulah saudaraku laki-laki, itulah saudaraku perempuan, itulah ibuku. Jadi bagi dia tidak ada lagi sekat-sekat karena suku, karena bangsa, karena jenis kelamin. Malah dia mengatakan tidak ada lagi majikan, tidak ada lagi hamba, karena kita semua dalam satu kesatuan. Bahkan secara ekstrim, Yesus mengajarkan kita di dalam doa syafaatnya kepada Allah Bapa di sorga, supaya mereka, maksudnya murid-murid dan umat Tuhan, ut omnes unum sin, menjadi satu di dalam Tuhan. Lebih jauh lagi, Yesus menandaskan kesatuan kita itu sampai ke tempat tidur. Suami istri dikatakan begini dalam pengajaran Yesus, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi saya lalu kemudian merenungkan begini, memang Yesus itu penjaga tauhid yang sejati. Ya, penjaga keesaan Allah. Karena dia bukan cuma mengajarkan, mempraktekkannya, bahkan juga menandaskan dalam kehidupan yang sangat praktis di kehidupan kita sehari-hari. Jadi, itulah gereja yang hidup dalam Roh Kudus. Jadi kalau kita mau mulai terpecah-pecah, maka bertanyalah. Jangan-jangan kita tidak hidup lagi dari Roh Kudus. Mungkin kita sudah dipengaruhi oleh roh-roh kita. Roh egoisme, roh kepentingan kelompok, roh suku. Bisa juga roh suku masuk di dalam gereja, saudara-saudara. Bisa juga roh marga, roh klan, dan lain-lain sebagainya. Itu harus kita selesaikan. Oleh karenanya kita belajar mengenai sebuah jemaat ideal. Yaitu jemaat mula-mula. Mereka bersekutu, mereka hidup bersama-sama, saling berbagi. Dan dikatakan tadi pada bagian awal, mereka hidup sehati sejiwa. Hidup sehati sejiwa karena Roh Kudus ada di dalam kehidupan mereka. Nah, saudara-saudara, kalau kita tidak hidup sehati dan sejiwa, ini berat. Di dalam gereja memang ada perbedaan. Tidak mungkin kita akan mengatakan bahwa di gereja tidak ada perbedaan. Perbedaan pendapat itu biasa. Ya, kadang-kadang ada yang punya pikiran seperti A, ada yang punya pikiran seperti B, tidak mengapa. Tapi kan ada ruang untuk kita mengkonsolidasikan perbedaan-perbedaan itu melalui rapat. Di gereja inilah keuntungan kita sebagai gereja-gereja yang berlatar belakang protestantisme. Kita ada ruang yang disebut ruang rapat. Rapat jemaat warga sidi, rapat majelis, rapat komisi, semua dirapatkan. Jadi tidak ada penguasa tunggal di situ. Karena apapun yang dipikirkan oleh seseorang, dia harus komunikasikan lewat rapat. Kalau disetujui, laksanakan. Kalau tidak, jangan marah. Jangan kecewa. Kan kadang-kadang itu yang terjadi, saudara-saudara. Hanya karena pendapat kita tidak diikuti oleh orang lain, kita marah. Jadi perbedaan pendapat itu ada, tapi bukan berarti kita tidak boleh sehati sepikir atau sehati sejiwa. Ada yang jalannya lebih cepat begini ya, ada yang pelan-pelan. Karena jemaat itu kan variatif. Ada yang pikirannya sudah jauh ke depan beberapa langkah, ada yang masih di sini atau mungkin barangkali belum memahami. Nah, tidak apa-apa. Yang jalannya cepat-cepat, agak pelan-pelan supaya yang pelan ini bisa ngikutin atau kita dorong cepat dikit ya. Jadi begitulah situasinya. Jadi sehati, sejiwa, mau menjadi ikatan kita bersama untuk kebersamaan kita. Nah, yang paling utama begini saudara-saudara. Sehati sejiwanya orang Kristen, terutama gereja, harus kemudian dimahkotai apa yang disebut pelayanan. Ini saya pikir harus kita pahami bersama. Di atas semua kehidupan bergereja kita, yang utama itu pelayanan. Ya, baru di bawah pelayanan itu organisasi aturan. Di bawahnya itu adalah manusia. Jadi individu orang-orang ini bukan yang teratas. Kalau yang teratas nanti kita akan menjadi seperti organisasi yang dikuasai oleh pribadi. Dari dulu sampai sekarang dia yang menguasai karena dia pikir dia yang membangun gereja itu. Nggak boleh diganti-ganti sampai tua, bahkan sampai mati. Padahal sudah waktunya kalau sudah tua regenerasi, tapi tidak mau. Nah itu menurut saya tidak mencerminkan gereja yang sebenarnya.
gereja itu memberi kesempatan kepada setiap orang. Nah, jadi mahkota pelayanan kita, mahkota gereja kita adalah pelayanan. Itu semua, ya. Apa yang kita pikirkan atau apa yang mau kita lakukan, maka ini standarnya. Pelayanan di dalam kasih Kristus. Jadi sejiwa, sehati, sejiwa adalah karena Roh Kudus yang menggerakkan kita hidup di dalam kasih. Jadi ini ikatan yang pertama, saudara. Yang kedua, yang menarik dari pembacaan tadi dikatakan, tidak ada satupun mereka yang berkekurangan. Karena apa yang saya miliki menjadi milik bersama. Coba bayangkan ini. Ini kalau tidak sungguh-sungguh menghayati persekutuan di dalam Tuhan, tidak benar-benar merenungkannya berbasiskan kuasa Roh Kudus, kita akan menjadi orang yang pelit. Kita tidak akan mampu berbagi. Tapi kalau Roh Tuhan ada, tidak akan ada yang mengatakan, ya aku perlu evanjeli, mapari ke tubuhku. Tidak akan ada yang berkata begitu, saya cuma begini, aduh kasihan saya. Tidak. Maka di dalam Roh Kudus, kita akan terus untuk berpikir bagaimana membuat orang lain maju. Saya akan membuka satu rahasia kehidupan. Saya dulu pernah mengutip perkataan seorang pendeta, kayanya Anda, ya, bagaimana Anda disebut orang kaya, bukan dihitung dari berapa yang masuk atau yang Anda terima, melainkan dari berapa yang Anda bagikan, berapa yang Anda berikan. Sekali lagi, inilah prinsip kebahagiaan orang Kristen yang selalu saya kutip, yang lebih berbahagia ialah mereka yang menerima, memberi daripada menerima. Jadi kekayaan kita nanti akan dihitung bukan dari apa yang kita terima, melainkan dari berapa banyak kita berbagi dengan orang-orang lain. Jadi, tekankan tadi di sini, sungguh hidup mereka sesuatu yang mempesonakan, menawan. Karena disebutkan tidak ada yang berkekurangan. Sebab setiap orang yang memiliki sesuatu, itu lalu kemudian dipersembahkan menjadi milik bersama. Bukan berarti lalu dia menjual semuanya, bukan. Yang dimaksudkan di sini bagaimana dia ingin berperan, ingin terlibat. Ya, kalau dalam konteks sekarang ada semacam keinginan besar begitu ya. Kemarin saya ada bertemu dengan seorang seorang keluarga begitu ya, bahkan keluarga penatua ya, bukan dari gereja kita, tapi menjadi sahabat saya. Dia lalu berdiskusi, dia malah bilang begini, Pak Pin, saya rindu nanti kalau saya ada uang saya bantu GKST. Oh, saya bilang puji Tuhan, kok bukan bantu gereja? Saya bantu gereja saya juga, tapi saya punya keinginan. Saya ingin bantu gereja Pak Pin. Bayangkan saudara-saudara, orang lain saja begitu tinggi keinginannya untuk membantu kita. Apalagi kita. Nah, oleh karenanya, kita harus memiliki suatu kerinduan. Ingin memberikan apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Tapi, kalau kita tidak diliputi oleh kasih Yesus, Roh Kudus itu akan sulit kita lakukan. Penjelasan lainnya adalah begini. Jangan sampai saudara-saudara, di jemaat kita ada yang terkapar. Bahkan yang sakit ataupun yang kemudian anaknya tidak bisa sekolah. Karena apa? Tidak ada uang, Pak. Kami tidak bisa ke rumah sakit. Menurut saya kalau ada jemaat yang mengeluhkan kondisinya seperti itu, padahal jemaatnya ada yang kaya, ada yang berkemampuan, tapi ini dibiarkan seperti itu. Saya berkali-kali mengatakan, jemaat seperti itu lebih baik berhenti jadi jemaat. Itu keterlaluan. Ya, dan itulah sebabnya kita mengambil prinsip, saudara-saudara, setiap bulan kita membantu keluarga-keluarga yang mengalami dampak. Ya, memang kita harus bantu, tidak bisa kita diam. Bagaimana caranya? Kita harus lakukan. Kalau perlu, selalu saya bilang sama majelis, dan majelis kita sepakat, habiskan uang persembahan. Yang penting bermanfaat untuk menolong mereka yang susah. Saya suka sekali itu. Ya, saya saudara-saudara, walaupun dibilang melayani susah, tapi kalau merenungkan hal seperti ini, saya gembira sekali. Saya senang sekali. Jadi jangan sampai ada yang berkekurangan ya, karena mereka tidak dipedulikan. Kita belajar dari jemaat ideal tadi. Suatu jemaat yang rindu untuk berbagi. Dan dikatakan di situ, dan ini harus menjadi ingatan kita bersama. Tidak ada di antara mereka yang berkekurangan. Ya, mudah-mudahan nanti jemaat GKST Gloria Jakarta bisa membentuk suatu badan
untuk menggalang dana supaya kita bisa memberi beasiswa kepada orang-orang anak-anak yang berkemampuan untuk studi, ingin studi tapi mereka tidak mampu, kita harus bantu. Ya, tidak usah banyak-banyak, 10.000 setiap bulan itu sangat berarti. Nanti saya punya keinginan untuk menggalang itu, nanti kita lakukan. Yang berikut, saudara-saudara, dikatakan ada sebuah sosok. Ini sosok menarik, ya. Sosok yang disebutkan di dalam pembacaan tadi, dikatakan di sana ada seorang yang bernama Yusuf. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus. Ingat apa yang dia lakukan? Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ya, Yusuf yang disebut Barnabas. Dia seorang Lewi dari Siprus. Agak ganjal, ya, agak aneh begini, saudara-saudara. Kalau dalam tradisi Yahudi, suku Lewi itu atau orang-orang Lewi itu dikhususkan untuk melayani di Bait Allah. Di Bilangan dan Ulangan di sana diuraikan, mereka tidak boleh memiliki tanah. Mereka hanya boleh tinggal, ada kota-kota yang dijelaskan di situ, boleh tinggal di situ. Tugas mereka yang utama adalah melayani di Bait Allah, karena itu mereka tidak punya lahan. Mereka tidak punya tanah istilahnya. Nah, mereka hidup dari persembahan-persembahan jemaat, dari persembahan-persembahan yang dikirimkan oleh umat. Ya, jadi mirip-mirip prinsip pelayan kita sekarang ini. Pelayan, kami sebagai pendeta, kami tidak boleh punya usaha yang lain. Ya, kami hanya fokus di dalam pelayanan. Tapi saya lihat di Jakarta ini, walaupun pendeta kadang-kadang punya usaha, kaya bisnis begitu ya. Saya kira ya itulah, mungkin di kota udah berbeda pemahaman mereka. Tapi saya tetap menganut prinsip, seorang pelayan harus fokus dalam pelayanannya. Karena itu saya punya komitmen, dan itu sudah saya ceritakan berkali-kali. Saya walaupun orang lain ingin kaya, saya bukan pendeta yang ingin kaya. Hidup cukup saja. Makanya dulu, saya cerita ulang ya. Makanya dulu waktu Ibu Gembala, waktu kami masih pacaran di Palu. Nah, ketika kita berencana menikah, 2 pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama, Arta, kami ini pindah-pindah. Bagaimana kalau menurut kamu? Rupanya dia setuju. Ya, pendeta itu kan pindah-pindah. Ya, pindah dari satu kampung ke kampung yang lain. Makanya aneh kalau ada pendeta yang tidak mau dipindah-pindahkan atau dimutasi. Itu menurut saya lucu. Orang kita memang diurapi untuk melayani dimanapun Tuhan tempatkan. Jadi tidak boleh punya alasan apapun ya. Harus melayani dengan tulus hati. Begitulah kita melaksanakan. Yang kedua, pertanyaan saya kepada Ibu Gembala waktu itu adalah, pendeta, saya menganut prinsip, pendeta itu boleh kaya. Banyak kok pendeta yang kaya. Tapi saya menganut prinsip bahwa pendeta tidak boleh kaya. Maksud saya begini, saya punya sesuatu, saya harus bagikan. Kita ini cuma saluran berkat. Oh, dia setuju. Ya, makanya sampai hari ini dia support, bahkan dia membagikan apa yang dia punya juga untuk pelayanan. Nah, jadi saudara-saudara, saya menganut prinsip itu. Pendeta tidak mungkin kaya karena kalau dia sungguh-sungguh menghayati. Tapi bukan berarti kita tidak boleh berhidup cukup. Saya mengatakan tidak boleh kaya, tapi cukup. Tidak berkekurangan, saudara-saudara. Ya, bahkan semua studi saya mendapatkan berkat dari Tuhan yang luar biasa besarnya. Nah, maka itu tadi seperti yang saya singgung pada bagian awal. Kalau ingin menjadi besar di dalam kemurahan Tuhan, maka mulailah dengan prinsip ini. Berbagilah sebanyak-banyaknya untuk menyalurkan berkatmu. Karena pipa itu, kalau tidak menjadi saluran yang baik, misalnya pipa itu tersumbat, maka air di dalamnya akan busuk. Air di dalamnya akan busuk. Nah, kadang-kadang mungkin ini nalar saya ya. Jangan-jangan yang punya penyakit-penyakit itu jangan-jangan selama ini kurang menyalurkan berkat ya. Ini gula lah apa semua mungkin ya. Asam urat mungkin ya. Terlalu enak makan sendiri. Jarang ngajak-ngajak orang. Nah, kalau sudah mulai rasa-rasa begitu, sekarang mulai bilang bagi diri sendiri, ya sudah tidak boleh menikmati sendiri.
mungkin harus diajak Pak Pendeta Pinehas makan di rumah kita, atau kita traktir dia di mana begitu. Ini cuma nalar saya, ya. Jangan disimpan di hati, jangan disimpan di hati. Saudara-saudara, pada akhirnya saya ingin mengakhiri renungan ini dengan mengatakan, moto kita yang sudah sangat populer di kalangan kita adalah berbagi itu indah, atau indahnya berbagi. Tapi kalau tidak ada kasih, kalau tidak ada Roh Kudus, maka kita tidak akan pernah berani untuk melakukan hal itu. Hanya jika Roh Tuhan ada pada kita, Roh Kudus bekerja di hati kita, kasih-Nya meliputi kita, maka untuk berbagi itu bukan hal sulit. Bukan hal sulit. Karena apa? Karena ada dorongan yang besar, dorongan yang tinggi. Semoga Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada. Tuhan memberkati. Saudara-saudara, sebagai respon kita terhadap firman Tuhan yang telah kita dengarkan, kita memuji Tuhan dengan nyanyian melayani, melayani lebih sungguh. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh supaya kita punya jiwa melayani. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan iman kita sesuai dengan bentuknya dalam liturgi kita kali ini. Saya akan membacakan akta-akta pengakuan dan direspon oleh jemaat dengan nyanyiannya. Dalam persekutuan dengan gereja di segala tempat dan sepanjang zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Aku percaya. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Aku percaya. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Aku percaya. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya.
Aku percaya kepada Roh Kudus. Aku percaya. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. 2 Korintus 5 ayat 15. Kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergema. Janganlah terkebun, dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Musik saja. Maaf hidupku, bukankah ungkapan syukur, karena Kristus menebus, berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Saudara-saudara, kita akan mendoakan persembahan kita. Doa ini juga akan dirangkaikan dengan doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Ubahlah benda-benda mati ini menjadi karunia-karunia yang hidup untuk pekerjaan tangan-Mu demi kelebaran kerajaan-Mu.
Berkatilah kami ya Tuhan, supaya kami tetap mampu memberi dalam kehidupan ini sejauh Tuhan perkenankan kami untuk berkiprah dalam iman di dunia di mana kami hidup. Berkatilah gereja kami Tuhan dalam seluruh pelayanannya. Berkati seluruh majelis bersama keluarganya. Tuhan memberkati seluruh jemaat dimanapun berada. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang sakit, Ibu Velma Pasua Valenta, Saudara Willy Boom, Bapak Rosano Robert Bungkundapung, Ibu Silvi Timisela, Bapak Nguru dan Ibu Deborah Nguru Kanang, Bapak Adrian Turangan, Bapak Hans Tondawani, Ibu Masrin Rakotam, juga Dr. Meli Stefani Pagala yang sudah boleh keluar dari rumah sakit setelah dirawat di sana. Kami mendoakan yang dalam pemulihan, Ibu Foni Krishna Pagala Galambang, Bapak Onja Tubondo, Saudara Marcel Mengelang, Ibu F. Penyami Sigilipu, Oma atau Ibu Elizabeth Nubitokare, Ibu Nurlia Teresia Munai, dan juga proses pengobatan dan pemulihan Ibu Pendeta Meske Sirimatungka, juga Bapak Anton Pindarano. Dari jemaat dari ibadah ini, dalam ibadah ini kami berseru dalam doa kepadamu Bapa. Kiranya kasih kemurahan, kekuatan dan kesehatan daripada Bapa di dalam Yesus Kristus dan naungan Roh-Nya yang kudus dinyatakan kepada saudara-saudara kami ini. Kami mendoakan saudara-saudara yang berulang tahun tanggal 21 September 2020, Serlian Ento. Tanggal 25 September 2020, anak terkasih Alex Christoph Immanuel Tumanggor. Tuhan, biarlah Engkau menyertai dan memberkati mereka dalam seluruh kehidupan dan juga pertumbuhannya. Kami mendoakan keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi sebagai dampak daripada pandemi COVID-19. Tuhan, tolonglah dan berkatilah mereka. Kami berdoa, berkatilah gerejamu ini Bapa, yang terus merencanakan untuk mewujudkan kepeduliannya terhadap mereka yang membutuhkan lewat aksi Gloria Peduli. Berkatilah. Berkatilah orang-orang yang selalu setia untuk membantu, menyumbang. Tuhan kiranya menaungi mereka. Berkati Komisi Pemuda dan seluruh pelayanannya. Berkati pengurus pemuda, berkati anggota-anggotanya. Berkati para pemuda dan saudara-saudara kami yang dalam perantauan. Jeffrey Tolevo, Yusgola, Alpinus Bamolele, Albertian Torolio, Imran Lawuri, Loroy Labodi, Chris Valentam, Put Marimbo, Poli Marimbo, Devi Bindu, Jamal Mokeba, Son Sakuru, Omi Pangku. Juga kami mendoakan Yerobeam Tinida, William B. Lagantondo, dan juga Jos Nguru yang kembali berlayar. Tuhan menyertai mereka dimanapun mereka berada, melindungi mereka dan menjauhkan mereka dari mara bahaya, juga dari COVID-19 yang masih mewabah. Kami mendoakan, memohon penghiburan Tuhan bagi keluarga besar, keluarga Kaluti Tobondo, atas meninggalnya ibunda terkasih atau Oma, Ibu Meria Kaluti Tobondo yang dikenal dengan Mama Vira atau Nenek Mon pada tanggal 23 September yang lalu. Tuhan memberkati semua keluarga besar yang ditinggalkan. Berkati orang tua kami dimanapun berada. Berkati semua anak-anak kami ya Bapa. Berkati panitia pembangunan. Berkati pos kebaktian GKST Cibubur dan sekitarnya di dalam pelayanan-pelayanan mereka. Berkati seluruh pendeta-pendeta yang ada di lingkungan kami, yang membantu, yang ikut terlibat dalam pelayanan kami. Kami mendoakan bangsa dan negara kami. Kami mendoakan pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kami mendoakan daerah kami di Sulawesi. Tuhan memberkati seluruh kondisi dan keberadaannya, bahkan pelayanan GKST di sana. Tuhan memberkati penanganan terorisme di Poso, supaya segera bisa diatasi. Kami mendoakan seluruh saudara-saudara, Bapak, Ibu, saudara-saudara kami yang beribadah saat ini, dimanapun berada. Kiranya kasih damai sejahtera Allah akan menyertai memenuhi kami melalui ibadah ini. Kami mendoakan keluarga besar El Safan, Tuhan memberkati pelayanan mereka, Tuhan memberkati
Bapak Evangelis Ritson Manyonyo yang telah kembali dari tugas yang terkait dengan program pengembangan Elsafan di Poso. Tuhan memberkati semua yang telah dilaksanakan dan juga memberkati segala hal yang dilakukan kembali melalui lembaga pelayanannya di Elsafan. Tuhan, kami mendoakan semua saudara-saudara yang memberikan persembahan syukurnya, Tuhan memberkati mereka. Kami mendoakan keluarga-keluarga muda, kami mendoakan keluarga Posman Sidabalok dan Ibu Elan Langkai. Tuhan berkati rencana dan harapan mereka. Semua keluarga-keluarga muda, Tuhan pimpin dan peliharakan. Kami tak lupa mendoakan para tenaga medis dimanapun berada dan bekerja sebagai garda terdepan dalam rangka memerangi COVID-19. Kami mendoakan Dr. Alpinus Kembuji, Dr. Dian Siglipu, Dr. Meli Stefani Pagala, Dr. Firna Kolompo, juga mereka yang bekerja di bidang kesehatan, Erwan Lawasa, Yolanda Pandaleke, Diaken Risma Tadayu, Yuliana Keawa Poikelo, Deliuni Hoti, dan yang lain-lainnya. Tuhan lindungi mereka dan Tuhan pimpin mereka. Terima kasih Bapa. Pimpin kami hari ini Tuhan dalam seluruh kehidupan kami secara pribadi maupun bersama dengan keluarga, bahkan perjalanan-perjalanan dan kegiatan-kegiatan yang masih berlanjut. Nama Tuhan biarlah dimuliakan dalam semuanya itu. Terpujilah Engkau ya Bapa yang memelihara kami dalam kehidupan kami di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Mohon perhatiannya sejenak untuk beberapa pokok warta jemaat hari ini, Minggu 20 September 2020. Majelis Jemaat GKST Gloria Jakarta mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Pinehas Jenjengi, majelis bertugas, kelompok pujian, operator kamera dan alat-alat live streaming. Tuhan memberkati pelayanannya. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian untuk saudara kita yang berada dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Semoga jamahan tangan Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang namanya tercantum maupun tidak dalam pokok-pokok doa syafaat. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Kebaktian Minggu 4 Oktober 2020 pukul 10 WIB, pelayan firman Pendeta Pinehas Jenjengi. Ibadah ini akan dilaksanakan secara virtual dan disiarkan secara live streaming melalui akun Facebook grup GKST Jemaat Gloria Jakarta. Mohon agar jemaat tidak melewatkan kesempatan beribadah minggu ini. Ibadah Pemuda Gloria via Zoom, Minggu 4 Oktober 2020, pukul 12 WIB di ID Zoom Meeting, di-share di grup Pemuda Gloria. Mohon perhatian dan partisipasinya Pemuda Gloria. Ulang tahun. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun, kelahiran dan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan sejak tanggal 21 September sampai dengan 4 Oktober 2020. 21 September 2020 Serlian Ento, 28 September 2020 Ferry Ruju, 29 September 2020 Stephen Alexander Pagala, 2 Oktober 2020 Jane Octavia. Kiranya Tuhan senantiasa menganugerahkan sukacita dan berkat-Nya dalam menjalani hari-hari hidup selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Aksi Gloria Peduli. Majelis Jemaat tetap merencanakan penyaluran sembako kepada keluarga-keluarga yang terdampak pandemi COVID-19 pada bulan Oktober ini. Dan bulan-bulan berikutnya, mohon dukungan warga jemaat bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin berpartisipasi dalam aksi Gloria Peduli ini dapat mengirimkan dananya ke rekening jemaat. Tuhan Yesus memberkati.
pelaksana kebaktian minggu. Sehubungan dengan diberlakukannya kembali PSBB pembatasan sosial berskala besar demi memutus rantai penularan COVID-19, maka ibadah beberapa minggu ini untuk kedepannya akan dilaksanakan secara virtual, disiarkan secara live streaming. Mohon dukungan doa seluruh jemaat agar segala upaya yang dapat ditempuh pemerintah dan lembaga otoritatif dalam memerangi COVID-19 dapat berlangsung efektif dan mengatasi situasi pandemi ini. Tuhan Yesus memberkati. Perjamuan kudus sedunia. Diberitahukan bahwa setiap minggu bulan Oktober, gereja-gereja memasuki Hari Perjamuan Kudus Sedunia HPKS dan Hari Pekabaran Injil Indonesia HPII. Pada hari tersebut akan dilaksanakan pelayanan Perjamuan Kudus. GKST Gloria Jakarta akan dilaksanakan pada Minggu 4 Oktober pukul 10 WIB. Pelayan firman Pendeta Pinehas Jenjengi. Pelayanan perjamuan akan dilaksanakan secara virtual dan disiarkan secara live streaming melalui akun Facebook grup GKST Jemaat Gloria Jakarta. Dimohon seluruh warga jemaat mempersiapkan diri dan hati untuk menyambut roti dan anggur perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Berita duka. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga Ibu Maria Kaluti Tobondo pada hari tanggal 23 September 2020 di Jakarta. Majelis Jemaat mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga besar Kaluti Tobondo yang ditinggalkan. Semoga Tuhan menguatkan dan memberikan penghiburan sejati kepada Bapak, Ibu, Saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan keluarga-keluarga yang telah mengirimkan persembahan syukur atau hud, kelahiran atau pernikahan atas berkat-berkat Tuhan, kolekte ibadah ataupun bantuan dananya untuk menunjang pelayanan GKST Gloria Jakarta dan aksi Gloria Peduli. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Demikian warta jemaat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, kita akan menutup kebaktian ini dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita berdiri dan meneruskan hidup kita dalam terang kuasa Allah yang maha besar. Tetaplah bersyukur dan kerjakanlah panggilannya. Menggang suara dari samara, kirimlah cahayamu. Hanya jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil, menetap yang terdalam. Kirimlah pelita Injil, menetap yang terdalam. Kita tinggal ia mendengar,
kirimlah cahayamu. Itu Tuhan haruslah kita sembah, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menegakkan terang. Kirimlah pelita Injil menegakkan terang. Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih. Shalom.